Setelah kita memantau dari pasar modal, nah pada hari ini saudara tanggal 5 Mei ditetapkan pemerintah sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia. Nah untuk meningkatkan transaksi produk lokal, promo bebas ongkir akan diberikan kepada masyarakat yang bertransaksi produk lokal lewat belanja daring. 72 marketplace akan menggelar promo bebas ongkir dari tanggal 5 hingga 13 Mei 2021. Ini jadi celah untuk UMKM lokal mendongkrak penjualan, terlebih momen ini berbarengan dengan pembagian tunjangan hari raya atau THR yang sudah diberikan perusahaan kepada pekerja. Beban free ongkir jadi tanggungan marketplace, sementara pemerintah akan memberi subsidi berupa promosi dan juga pembinaan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat untuk membeli produk lokal. Kualitas produk lokal harus ditingkatkan agar tak kalah saing dengan produk impor. Harganya menarik dan yang paling penting juga dari semuanya itu terlihat baik gitu kan ya, dipakainya, enak dipakainya, nyaman dipakainya, dan kemudian harganya juga terjangkau. Nah, atau usahanya masih kecil itu mereka mempunyai permasalahan ketika menjual akses daripada penjualan mereka, networking. Yang kedua, karena masih baru, masih kecil, kadang-kadang knowledge daripada produknya itu juga bermasalah. Dan yang ketiga, masalahnya adalah masalah daripada permodalan. Nah, ini memang kita coba address. Misalnya contohnya, saya baru pulang ini adalah bagaimana pemerintah itu sekarang sedang giat-giatnya memberikan permodalan lewat KUR. Hari Bangga Buatan Indonesia yang ditetapkan pada hari ini sebenarnya awalnya ini terinspirasi dari transaksi Hari Belanja Online Nasional yang tiap tahun diadakan di akhir tahun di tanggal 12-12. Biasanya nih Anda penggemar belanja daring pasti udah dicatat itu tanggalnya. Nah, meski sebenarnya sekarang beberapa marketplace ini selalu memberikan diskon terutama free ongkir di tanggal cantik. Misalnya 11, 22, 33, 44. Nah, tapi transaksi Harbolnas ini selalu jadi yang paling tinggi, saudara. Ini trennya dari 2018 di angka 6,1 triliun naik 3 triliun pada tahun berikutnya di 2019 dan di 2020 lagi pandemi yang ada beberapa mungkin sekelompok masyarakat yang sedang kesulitan uang atau dana, tapi ternyata Harbolnas tetap tinggi transaksinya. Meskipun kenaikannya tidak setinggi di 2018 ke 2019, tapi ada kenaikan di 2020 menjadi 11,6 triliun rupiah dari yang tadinya 9,1 triliun rupiah. Nah, Hari Bangga Buatan Lokal lewat belanja daring ini harapannya dengan angka 11,6 triliun ini bisa diserap oleh pedagang-pedagang ataupun UMKM lokal. Bukan hanya mereka nih pedagang impor yang beberapa waktu terakhir juga sempat jadi kritikan. Kok marketplace banyakan impor sih daripada UMKM. Jadi kalau dilihat dari angka UMKM-nya, ini tentunya bisa jadi harapannya bisa menimbulkan efek domino terutama untuk UMKM lokal. Jadi ketika Hari Belanja atau Hari Bangga Buatan Indonesia ini, masyarakat tahu banyak produk lokal yang bagus-bagus, lalu repeat order dan UMKM-nya tentunya bisa meningkat penjualannya. Di tahun lalu ketika program Bangga Buatan Indonesia ini diluncurkan, ada 3,8 juta UMKM yang mendaftar ke marketplace, ke beberapa marketplace yang ada di Indonesia. 3,8 juta. Nah tahun ini di Maret 2021, IDEA mencatat ada kenaikan 1 juta UMKM yang mulai masuk ke dalam lingkungan daring ini. 4,8 juta UMKM. Tapi memang kalau dilihat belanja daring ini seperti pedang bermata dua, saudara. Daring memang membuat masyarakat mudah mendapatkan barang-barang lokal, tapi di sisi lain mudah juga mendapatkan barang impor. Nah harapannya program ini bukan hanya sekedar seremoni saja, tapi memang dibuat supaya masyarakat ini beralih dari belanja impor, memilih ke produk lokal yang tidak kalah saing dari kualitas dan juga dari harganya. Ketua Umum IDEA, Saudara Bima Laga ini menargetkan
diperkirakan transaksi Hari Bangga Buatan Lokal bisa mencapai 5,6 triliun rupiah. Kategori produk yang jadi sasaran program ini adalah makanan, lalu juga ada kerajinan dan fashion buatan dalam negeri. Tapi sayangnya data mencatat Pulau Jawa ini masih mendominasi penjualan untuk UMKM lokalnya. Permasalahannya adalah minimnya pengetahuan berjualan UMKM di daerah luar Jawa. Berapa tahapan di dalam memasarkan produk di marketplace atau e-commerce secara keseluruhan, Mbak. Yang pertama adalah tahapnya onboarding. Untuk onboarding itu ada fasenya dia harus mengetahui cara upload barang, cara packaging, cara mengirimkan barang, cara merespon customer. Itu basic sekali. Setelah di onboarding, orang beranggapan setelah si onboarding itu nggak perlu di-maintain. Padahal tidak seperti itu. Setelah di onboarding, tahap selanjutnya adalah scale up bisnisnya. Bagaimana toko yang sudah ada itu bisa di scale up dengan sekarang kemudahan-kemudahan yang diberikan. Setelah itu goalnya adalah sebenarnya para UMKM ini untuk ekspor. Karena sebenarnya internet itu kan borderless.